finishing well, mengakhiri hidup dengan baik. Saudara-saudaraku, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Rasul Paulus berkata demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saudara-saudaraku, siapa sih orang yang tidak ingin mengakhiri hidupnya di dunia dengan baik? Bisa mengakhiri setiap pekerjaan dengan baik saja, hampir setiap orang menginginkannya. Apalagi bisa mengakhiri hidup di dunia dengan baik. Ya, hampir semua orang juga menginginkannya. Dasar pemikirannya adalah ini. Memang paling ideal adalah bila orang bisa mengawali, menjalani, dan mengakhiri hidupnya dengan baik. Tapi yang namanya ideal itu hampir tidak ada dalam kenyataannya, kecuali hidup seorang saja, yaitu hidup Yesus. Kalau begitu, yang tetap baik adalah bila awal atau pertengahan hidup seseorang itu bisa saja kurang dan tidak baik, tapi akhir hidupnya itu harus sungguh baik. Contohnya, Rasul Paulus yang kemudian jadi Paulus. Awal hidupnya baik, dia seorang Yahudi yang taat dan terpelajar. Tapi pertengahan hidupnya tidak baik. Ia jadi pengejar dan pembunuh orang Kristen. Stefanus adalah salah satu korbannya. Syukurlah akhir hidupnya sungguh baik. Ia bukan hanya jadi seorang Kristen, ia jadi seorang rasul bagi Kristus sampai akhir hidupnya. Hidupnya betul-betul finishing well. Tapi janganlah sebaliknya. Awal atau pertengahan hidup seseorang bisa baik, tapi sayang, akhir hidupnya sungguh sangat buruk. Contohnya Yudas Iskariot. Awal hidupnya boleh jadi baik, ia seorang Yahudi. Pertengahan hidupnya malah sungguh baik. Ia jadi salah seorang dari 12 orang murid Yesus. Tapi sayangnya, akhir hidupnya sangat buruk. Ia jadi penjual diri Yesus kepada para musuh Yesus, yang kemudian membunuh Yesus di atas kayu salib. Hidupnya tidak finishing well, tidak berakhir dengan baik, malah finishing bad, berakhir dengan buruk. Bagaimana caranya supaya hidup kita bisa finishing well, bisa berakhir dengan baik? Inilah caranya. Cara pertama, mulailah selalu dari akhir hidup kita. Saya ulangi ya, mulailah selalu dari akhir hidup kita. Seperti hidup seorang olahragawan atau olahragawati yang akan mengikuti suatu pertandingan olahraga, kata Rasul Paulus. Hidupnya sehari-hari akan sangat dipengaruhi dan sangat ditentukan oleh akhir yang diharapkannya dari pertandingan yang diikutinya. Bila tidak berharap jadi juara, sekedar mau ikut pertandingan saja, maka sebelumnya seorang olahragawan atau olahragawati nggak perlu susah-susah melatih diri dengan banyak berkorban karenanya. Korban waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Tapi bila sungguh berharap jadi juara dan bukan sekedar mau ikut pertandingan saja, maka sebelumnya seorang olahragawan atau olahragawati itu harus mau bersusah payah melatih diri dan banyak berkorban karenanya. Begitu juga hidup seorang Kristen sekarang ini di dunia. Hidupnya sehari-hari akan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh apa yang diharapkannya dalam akhir hidupnya di dunia. Bila tak berharap dapat hidup kekal pada akhir hidupnya di dunia, sekarang ini ia bisa santai aja, leha-leha, seneng-seneng. Tidak harus susah payah, banyak berkorban untuk cari, pahami, dan lakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tapi bila berharap hidup kekal pada akhir hidupnya di dunia, maka sekarang ini ia harus mau bersusah payah, banyak berkorban untuk cari, pahami, lakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Sehari-hari
Ia jadi perlu sediakan waktu buat bersekutu dengan Tuhan, perlu kasih sesama dalam kata dan perbuatan, perlu jadi teladan dalam segala perbuatan baik dan lain sebagainya. Juga pada hari Minggu dan hari-hari raya gerejawi, ia masih harus kasih waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Cara kedua, peliharalah iman kita sampai akhir. Biarpun beriman kepada Tuhan itu tidak selalu mudah, tapi memelihara iman kepada Tuhan itu selalu lebih susah bagi setiap orang Kristen. Memelihara iman kepada Tuhan sampai akhir hidup di dunia memang selalu susah, dan bisa lebih susah lagi khususnya pada saat setiap orang Kristen harus hadapi berbagai penderitaan dalam hidupnya. Contohnya Rasul Paulus sendiri, ia harus memelihara imannya kepada Tuhan sekalipun sepanjang hidupnya sebagai orang Kristen. Ia harus hadapi berbagai penderitaan dari dalam dan dari luar dirinya. Dari dalam dirinya, ia menderita sakit yang ia sebut seperti duri dalam daging. Artinya sakit sekali sepanjang waktu. Dari luar dirinya, ia menderita karena penolakan, penangkapan, pemenjaraan, penganiayaan atas dirinya karena memberitakan Kristus. Contoh lain, hidup kita sendiri. Bila sakit penyakit yang mendera hidup kita tidak kunjung sembuh, pada saat yang relatif bersamaan usaha atau pekerjaan kita tidak bisa berlanjut, masih ditambah lagi dengan seorang kekasih secara mendadak meninggal. Terus mendengar juga anak, mantu, cucu sekeluarga kena COVID. Nah, betapa susahnya memelihara iman itu. Kadang kita merasa apa kita masih bisa beriman ya kepada Tuhan. Bila hidup kita mau finishing well, mau berakhir dengan baik, mau beroleh mahkota hidup kekal dari Tuhan, betapapun hidup kita susah, berat, penuh ketidakmengertian, tetaplah sukakan hati Tuhan dengan hidup beriman dan taat kepada kehendak-Nya. Semoga pada akhir hidup kita di dunia kita bisa finishing well, kita bisa mengakhirinya dengan baik, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Amin.